Dia sebagai first lady tentu dia punya pengaruh yang besar, punya wibawa yang besar, tapi mungkin buat orang yang menjadi keluarga ya. Ini politik kita ini agak misoginis nih. Agak politik yang punya prasangka buruk dan stereotip buruk terhadap perempuan. Nah, menurut saya sekarang ini bagian dari operasi orang-orang yang secara psikologis merasa kalah. Karena mereka merasa kalah, jadi mereka produksi isu aja tiap hari. Mau isu itu benar atau salah itu urusan belakangan. Kalau ibu punya keinginan itu nggak boleh. Ketika ibu menyampaikan aspirasi juga nggak boleh. Dan itu dianggap kejahatan. Kalau misalnya itu kejadian, aspirasi ibu itu dianggap kejahatan di belakang. Oke, welcome to Total Politik. Dan hari ini gue sendirian, gak ada Budi, alhamdulillah. Tanpa Budi. Tanpa Budi, Bang. Biasanya kan Budi ini kan meramaikan. Jadi agak kurang kompatibel dengan diskusi yang mencoba memperdalam gitu loh. Gak, dia bercanda. Dan memang kalau gua sama Budi itu ada sisi feminim sama maskulinnya itu berimbang. Oh, gitu ya. Kalau kata temen gua gini, walaupun male keduanya tapi ada sisi feminimnya. sisi feminimnya ada. Kalau kata temen gua kayaknya kalau Budi ngaku gay, gua nggak kaget deh. Wah, ini jadi tantangan berat buat Budi membuktikan sebaliknya. Ada temen gue yang ngomong kayak gitu, sisi feminim, Bang. Iya. Nah, kita bahas sisi feminim dalam kekuasaan, Bang. Perempuan-perempuan gitu di dalam pentas kekuasaan. Nah, yang baru-baru ini rame ya, kalau Bu Mega, Mbak Puan seperti Abang bilang kan udah jadi aktor politik. Aktor politik itu. Ya, jadi maksudnya tidak aktor politik perempuan. Ya. Tapi sebenarnya ya dia akan punya cobaan, dia akan punya tantangan dan perlakuan layaknya aktor politik lain. Ya. Kalau perempuan jadi aktor politik itu sebenarnya sudah diperlakukan sebagaimana aktor politik lain gitu. Kayak gitu. Dan ikut bertarung, dalam lapangan gitu. Nah, tapi kalau ibu negara itu gimana, Bang? Aktor politik nggak itu? Karena first lady loh. Itu masuk ke kategori aktor politik atau enggak? Iya, sebenarnya kan kalau kita perluas maknanya bisa jadi aktor politik kan. Memang dia orang yang sangat dekat dengan presiden. Orang yang mengetahui banyak sekali seluk-beluk kekuasaan. Orang yang terlibat mungkin mendampingi presiden ketika dalam keadaan harus mengambil keputusan sulit misalnya. Menurut saya dalam batasan tertentu ya beliau mungkin gitu. Jadi kalau misalnya Pirelli pembalap itu ada navigator. Jadi ini kan bisa dianggap sebagai bukan running mate tapi navigator lah. Orang yang membantu ngasih pertimbangan, orang yang membantu ngasih wisdom, orang yang jadi teman berpikir, teman bicara, tapi tidak punya posisi resmi dalam kancah politik. Dalam pengambilan keputusan. Iya, posisi formal dalam pengambilan keputusan, dalam interaksi politik juga tidak terlibat. Kalau menurut saya ibu negara begitu. Tapi pengaruhnya besar ya, Bang? Tentu iya dong. Dia sebagai first lady tentu dia punya pengaruh yang besar, punya wibawa yang besar, tapi mungkin buat orang yang menjadi keluarga ya. Kan misalnya suaminya presiden, tentu dia punya pengaruh besar terhadap negara melalui suaminya. Anaknya mungkin misalnya wali kota misalnya, dia punya pengaruh yang besar. Misalnya begini, misalnya tiba-tiba seorang ibu negara ngeliat, oh ini toilet nggak bener ya di sekolah, toilet nggak ini, oh nggak bisa nih, pokoknya sekolah-sekolah toiletnya harus rapi semua, harus bersih semua. Itu kan peran. Tapi dia kan nggak ikut eksekusi, dia nggak ikut penganggarannya, dia cuman sebagai seorang partner berpikir. Sisi lain dalam mengambil keputusan kayak gitu. Sisi lain dari kekuasaan lah gitu. Nah, sisi lain dari kekuasaan kayak gitu. Nah, Bang, ini juga rame kan. Misalnya kemarin gue sempat WA sama Mas Ari Lasso kan, karena ada karikatur beliau di Tempo kan lagi nyanyi. Iya. Jadi Bu Iriana dan keluarga datang dan rapat konsolidasinya kan, menurut laporan Tempo itu di salah satunya konsernya Ari Lasso. Wah,
masuk catatan sejarah gua gitu. Kata Om Ari Lasso Iya, kan. iya. Nah, itu dalam penggalangan politik 2024 ini kan isu keterlibatan Bu Ana ini sangat sangat kencang, Bang. Dan nggak tahu ya apakah ini secara politik bisa diterima atau ini sesuatu yang memang haram sebenarnya sih, Bang, menurut Bang Hasan. Ya, kalau ini menurut saya agak-agak di luar batas kewajaran pemberitaan terhadap ibu negara menurut saya. Jadi begini, pasti ibu negara punya peran yang besar dong dalam negara. Namanya juga ibu negara. Kalau zaman kekhalifan Ummul Mukminin. Ibunya kaum beriman nih. Ya. Pasti ada apa ya, fungsi peran tertentu yang membuat influence-nya besar, influence. Tapi influence ini menurut saya sebatas orang yang jadi keluarga dia dong. Terhadap suaminya yang jadi presiden, ya kan? Terhadap anaknya, menurut saya influence di keluarga wajar. Jangankan ibu negara, ibu saya aja pengaruhnya besar di keluarga. Iya benar. Iya, cuman ibu kita gitu loh, apalagi istrinya presiden gitu loh. Ibu saya apapun sekarang ya orang datang ngaduin semua persoalannya, ya apa masalah hidup, tetangga-tetangga datang kalau ada persoalan kayak gitu, itu baru ibu kita gitu loh. Apalagi ibu negara, bayangkan besarnya kan penghormatan, makom, ya kan, kedudukan sosial di mata keluarga. Ya itu sesuatu hal yang wajar menurut saya. Nggak cuma di Indonesia, di seluruh dunia seperti itu gitu. Di seluruh dunia seperti itu. Jadi menurut saya kayak gitu. Tapi ada satu catatan. Pernah nggak kita melihat Ibu Iriana secara kasat mata, ya kan nggak mungkin disembunyiin nih selama 10 tahun ikut cawe-cawe dalam pemerintahan? Ada nggak? Kalaupun ada tapi nggak bisa dibuktikan dan kita nggak tahu. Ya berarti kan nggak kelihatan. Dengar isu aja jarang lah. Iya kan? Dengar isu aja jarang. Bahkan mungkin Ibu Iriana kalau datang ke acara-acara tertentu karena memang kayaknya diajak dan dibawa sama Pak Jokowi gitu misalnya. Dulu Bang Budi Ari pernah cerita, Bang. Di acara Projo di Magelang itu yang Pak Jokowi bilang mungkin yang kita dukung ada di sini gitu. Itu pertama kalinya Bu Iriana datang ke acara Projo gitu. Artinya kan nggak seperti itu. Jadi bukan seorang ibu negara yang aktif berpolitik, tapi dia punya pengaruh di keluarga, wajar lah. Kalau ibu yang dominan di keluarga ya wajar, jangan kan ibu negara, istri saya juga dominan di keluarga gitu dalam pengambilan putusan di dalam keluarga. Menurut saya itu nggak ada yang salah. Apa yang kemudian harus dipersalahkan dari seorang ibu yang misalnya, taruhlah misalnya, saya juga nggak yakin ya sebenarnya ibu negara sejauh itu misalnya bermainnya seperti tuliskan Tempo. Tapi taruhlah itu benar. Dalam ruang lingkup keluarga mereka, dalam proses pengambilan keputusan, dalam perencanaan masa depan keluarga, nggak ada salah sama sekali. Ini seolah-olah di framing, ya, semacam aktor intelektual tunggal, sutradara tunggal untuk merekayasa ini dan itu. Ini politik kita ini agak misoginis nih. Agak politik yang punya prasangka buruk dan stereotip buruk terhadap perempuan. Ketika Kaisang, ingat nggak? Ketika Kaisang jadi ketua umum PSI, lihat nggak narasi-narasi yang muncul di pihak kontra Kaisang? Ini ambisi istri, ini istri yang ambisius sehingga suaminya didorong-dorong. Ini politik macam apa sih ini? Politik misoginis nih. Politik yang benci perempuan. Kalau dia istrinya Kaisang ya pasti besar pengaruhnya buat Kaisang loh. Iya, kalau Anda bukan siapa-siapanya Kaisang ya berarti nggak ada ngaruhnya. Nggak ada ngaruhnya. Jangankan istri misalnya, sahabat aja bisa punya pengaruh kan, apalagi istri. Ketika misalnya mau menyerang Kaisang, istrinya disudutkan. Ketika ini Pak Jokowi, Gibran ada dalam pusaran politik hari ini, mungkin serangan-serangan terhadap mereka nggak terlalu mempan, yang dihancurkan sekarang Ibu Iriana. Saya ingat juga ibunya Pak Jokowi juga dulu ketika serangan-serangan terhadap Pak Jokowi dimulai, ketika suara Pak Jokowi tinggi sekali, itu kan yang diserang juga Ibu Noto. Dengan tuduhan yang apa sih ini gitu loh. Tuduhan-tuduhan yang nggak masuk akal, dibilang Ibu Notonya non-muslim, mu'alaf, istri tokoh PKI.
ini bukan ibu aslinya Pak Jokowi. Nah itu paling banyak tuh. Ini politik kita misoginis sekali loh. Jadi ketika aktor politiknya sudah diserang tapi nggak mempan, lari ke ibunya. Aktor politik ini nggak mempan untuk diserang, lari ke istrinya. Ya, aktor politik ini nggak mempan, nanti ke saudara perempuannya atau ke siapanya. Ada apa kalian dengan perempuan? Sampai serendah itu apa pandangan kalian terhadap perempuan? Kalaupun misalnya dia berperan dalam keluarganya, yang mana itu misalnya keluarga petinggi negara, salahnya di mana? Kan dia bukan patung. Ya. Dia kan bukan boneka, dia bukan pajangan, dia manusia yang hidup dan mendampingi orang paling penting di Republik ini ketika mengambil keputusan. Salahnya di mana? Justru kan bagus ketika presiden kita punya teman berpikir yang bisa teman hidup yang bisa diajak diskusi. Justru kan bagus ketika misalnya seorang wali kota punya ibu yang bisa diajak diskusi. Buat saya itu bagus sekali. Menurut saya itu juga yang terjadi sama Mas Anies. Saya rasa ibunya Mas Anies punya pengaruh yang sangat besar dalam karirnya Mas Anies. Kenapa? Oh iya, profesor ya ibunya. Iya, ibunya kan sangat terdidik. Iya. Ya, itu pasti sangat mempengaruhi ininya Mas. Kan kita Cita-cita menghina Mas semua Anies ibu kalau begini. Iya kan? Mengarahkan ibu yang mengarahkan, ya ibu saya juga mengarahkan saya kok. Iya kan, sampai di detik ini di mana salahnya gitu loh. Tapi kan Bu Iriana bisa aja ya punya power dengan di dalam struktur negara. Pernah nggak kita lihat Ibu Iriana ngumpulin ketua partai? Ya enggak sih, enggak pernah. Pernah nggak kita lihat Ibu Iriana melobi orang? Iya, enggak ada. Ada nggak berita itu? Kecuali ini tulis Tempo ini ya. Ini yang dengan jurnalistik misoginis ini ya. Ini jurnalistik misoginis nih. Nggak cuma Tempo. Orang-orang yang mengaku budayawan itu pun berlaku misoginis terhadap perempuan. Berlaku misoginis terhadap perempuan. Apa yang ditulis misalnya oleh Gunawan Muhammad terakhir ini. Soal Ibu Atikahnya dipuji, menurut saya bagus. Tapi kemudian bilang ada yang mengusulkan bagaimana kalau calon ibu negara dibikin lomba lari aja biar fun. Biar Ibu Atikoh yang menang. Sayang Pak Prabowo nggak punya calon ibu negara. Atikoh Supriyanti Ganjar, istri calon presiden Ganjar Pranowo, ikut lari maraton penuh 42 km. Hebat. Dalam Borobudur Marathon 2023. Waktunya 5 jam 46 menit. Ia tak berambisi jadi atlet dalam usia 52, prestasinya sudah cukup mengesankan. Lari adalah untuk kegembiraan dan kesehatan, juga seperti dialami tiap pelari maraton untuk melatih ketahanan mental. Ini bukan maraton Atikoh pertama. Ada yang mencatat ia ikut maraton Tokyo di awal 2023. Atikoh memang pernah kuliah di Jepang setelah lulus dari UGM dalam teknologi pangan. Ada netizen yang usul untuk membuat Pilpres 2024 meriah, adakan saja lomba maraton untuk calon ibu negara. Tapi persoalannya Prabowo tak punya calon ibu negara. Ini insulting nggak? Ini insulting orang dengan kemudian melibatkan ketiadaan perempuan. Jadi lu seolah-olah terhina, lu hina banget jadi orang kalau lu nggak punya pasangan. Ini ditulis oleh budayawan. Kalian ada apa nih? Ada apa dengan politik kalian? Pertama, politik misoginis, ya. Yang kedua, politiknya rendah, merendahkan orang, insulting orang yang tidak ada pasangan. Ada yang lebih parah lagi, insulting pacarannya Kaisang. Orang yang sama ini. Iya kan? Insulting pacarannya Kaisang yang gagal itu. Terus untuk memahami karakter orang. Ini seolah-olah Gunawan Muhammad nggak pernah muda. Ya mungkin kisah cinta Gunawan Muhammad juga nggak terpuji. Nggak cuma di masa muda, mungkin di masa tua juga nggak terpuji gitu. Kalau kisah cinta itu dikait-kaitkan dengan politik, boleh juga dong. Kalau misalnya dilihat kisah cintanya nih orang nggak layak jadi budayawan. Kenapa Bang? Ya bisa aja kan kalau ada cerita. Kalau misalnya nggak terpuji, saya yakin aja itu nggak terpuji. Gitu. Budayawan ini banyak nggak terpuji juga kisah cintanya. Nggak layak juga Anda jadi budayawan. Kita kan nggak mau ngebahas itu. Tapi saya mau ngebahas soal cara berpikir. Apa urusannya kisah cinta anak muda yang kandas, kemudian dengan urusan dia dengan politik. Kisah cinta Anda juga bisa dibongkar orang loh. Banyak cerita-cerita loh. Anda nggak layak jadi budayawan nanti. Tapi kita akhirnya membongkar-bongkar aib kan.
Kita lagi mau pilpres ini, ya kan? Nggak ada urusan itu dengan urusan punya ibu negara, nggak ada ibu negara, nggak ada urusan dengan kemampuan dia ngelola negara. Sadar nggak itu juga nanti jatuhnya bisa menghina istrinya Mas Anies? Kenapa kok gitu bang? Ya bisa kebayang nggak Mbak Ferry ikut lomba lari? Iya sih 50 kilometer ya tadi berapa kilometer? Ini kan 52 kilometer. Iya. Kesannya bercanda, kesannya mau jenaka, tapi ini buah dari perasaan yang sudah kotor nih, buah dari hati yang sudah kotor. Dia nganggap politik yang kotor, tapi sebenarnya hatinya yang kotor, makanya manifestasi pernyataan-pernyataan politiknya sekotor itu. Sudahlah misoginis, kotor pula. Jadi menurut saya sudah pertanyaannya harus ya, how low can you go? Mau serendah apa Anda? Gitu. Anda mau berpolitik dengan serendah apa? Saya nggak tahu lagi insulting siapa nih. Kalau misalnya udah selesai semua nih, Pak Jokowi sudah, ya kan? Gibran sudah, Kaisang sudah, kemudian Ibu Iriana udah, siapa lagi habis ini? Jan Etes. Karena laki-laki Jan Etes bang. Kalau ya, misalnya teori abang kan perempuan. Atau istrinya Gibran. Iya. Atau si Kahiyang yang mau didiskreditkan lagi. Ini mau serendah apa gitu. Jadi buat saya tuh banyak hal-hal yang sifatnya urusan yang sangat private. Ketika Anda framing dengan seolah-olah itu terjadi konspirasi, masyarakat akan tergiring untuk, wah ini konspirasi nih. Ini kan, ya mirip-mirip lah gaya dulu orang kalau kita naik bis, kalau zaman saya kuliah dulu, dikasih selebaran tahun 99, tahun 2000, bilang Ibu Tin itu meninggal gara-gara tembak-tembakan antara Tommy Soeharto dengan Bambang Triatmojo katanya. Ini apa ini? Ini udah mulai serendah itu nih. Udah mulai serendah itu tuh. Iya, iya. Nah kita balik ke Ibu Iriana lagi Bang. Ini kan yang juga menjadi heboh ya. Karena setahu Bang Hasan ya, kan kalau untuk ya kita lihat tipe Bu Iriana ini memang nggak pernah, memang tidak terlalu publik ya dalam. Dan saya jarang melihat Ibu Iriana tampil di acara politik. Iya, acara kenegaraan semua ya Bang. Acara kenegaraan semua. Kalau acara politik kan saya sering melihat Pak Jokowi dalam acara politik, dan itu Pak Jokowi datang sendiri. Sekali aja tuh yang Muni bilang itu Bang, Pak Menkominfo bilang gitu. Sorry Bang. Ya Bang Muni bilang di acara Projo itu sekali aja gitu. Dan Bang Muni pun bertanya-tanya waktu itu, kenapa sih Ibu datang ya? Kenapa sih Ibu datang gitu? Dia pun masih bingung gitu. Makanya gua bawa bini gua juga bos gitu kan. Kalau enggak gua. Yang kedua, saya ngelihat ini psikologi orang-orang yang memang sudah yakin kalah. Jadi kita harus menyatukan kekuatan untuk ngelawan kekuatan yang kayaknya secara konsensus dalam alam sadar kita ini yang menang. Bisa ditutup-tutupi. Pasti sudah ada aja beredar kabar tuh si A dipecat gara-gara ibu tidak suka. Si A diangkat gara-gara ibu suka. Si C tiba-tiba hilang dari jabatan gara-gara ibu tidak suka. Ini kan nggak pernah. Kenapa tiba-tiba kemudian Anda gambarkan dengan sangat brutal? Saya nggak sampai hati membayangkan ya, nanti ya. Kalau kita membayangkan politik Indonesia ke depan. Ada aktor politik, Ari misalnya jadi tokoh politik. Kemudian kan tokoh politik ada pendukung, ada yang tidak suka. Tapi yang tidak suka, nggak bisa nyerang Ari, yang serang istrinya Ari. Ya. Punya anak perempuan kan? Punya. Dia nggak bisa nyerang Ari, nggak bisa nyerang istri, anak perempuannya yang diserang. Ya polanya kan kayak gitu emang. Polanya kayaknya begitu. Apa gitu? Kita nggak melihat ada cawe-cawe kok. Ya, kalaupun ibu punya aspirasi misalnya, apa yang salah dengan aspirasi dia sampaikan ke suaminya? Iya benar. Ibu punya cita-cita buat anak, misal kalau pun ada, apa yang salah dengan itu? Coba pikir baik-baik. Orang mak kita aja punya aspirasi kok. Orang tua kita juga punya aspirasi kok. Nah, kalau gitu Bang, pertanyaannya kita mau bongkar aja nih. Maksudnya kepentingannya apa isu ini dimainkan? Menurut saya kan gini. Nah, yang kedua, saya ngelihat ini psikologi orang-orang yang memang sudah yakin kalah. Jadi kita harus menyatukan kekuatan
untuk ngelawan kekuatan yang kayaknya secara konsensus dalam alam sadar kita ini yang menang. Ketika misalnya ikut terlibat sebagai konsultan politik dari tahun 2010 sampai sekarang sudah 14 tahun. Jadi kalau kita punya kandidat nih, Ri, punya kandidat yang kalau secara psikologis perasaannya, oh kita menang nih. Ya. Atau melihat hasil survei, oh kita di atas angin nih. Kemungkinan kita besar menang nih. Itu rata-rata dia dan timnya lebih rileks. Fokusnya mendekatkan diri ke masyarakat, fokusnya kerja, fokusnya menambah suara. Jadi memastikan kemenangan. Nggak tahu kenapa itu secara otomatis juga dalam pikirannya nggak ada kepikiran buat nginjak-nginjak atau mencari kejelekan lawan. Karena dia merasa di atas angin. Tapi kalau orang yang secara psikologis ada di bawah, inferior nih. Ini orang tinggi, jauh tinggi atas kita. Mungkin lihat hasil survei, mungkin feeling, mungkin karena dia penantang. Intuisi. Itu fokusnya nggak kerja, Ri. Bukan fokus datangin publik sebanyak mungkin, bukan datang mendapatkan suara gitu, meyakinkan publik, nggak. Fokusnya itu menjelek-jelekan orang yang dianggap di atas dia. Orang yang dianggap akan jadi pemenang tuh fokusnya cari isu, bikin isu aja tiap hari. Diisukan inilah, diisukan itu dengan harapan orang itu terdegradasi turun. Baik dengan melalui negatif campaign maupun melalui black campaign. Yang penting orang itu turun. Kalau calonnya cuma 2 ya pasti turunnya pindahnya ke kita dong. Ya. Tapi kalau calonnya ada 3 ya syukur-syukur ke kita. Tapi orang itu harus diturunkan dulu. Ya. Nah menurut saya sekarang ini bagian dari operasi orang-orang yang secara psikologis merasa kalah. Karena mereka merasa kalah, jadi mereka produksi isu aja tiap hari. Mau isu itu benar atau salah itu urusan belakangan. Pokoknya lempar dulu isu demi mendegradasi orang. Walaupun saya nggak melihat apa ya hasilnya sampai hari ini, tapi ini mereka nggak punya jalan lain kayaknya. Nggak punya pilihan. Mau datang ke masyarakat ya mungkin gitu-gitu aja. Cara yang paling gampang buat dalam pikiran orang yang merasa inferior, orang yang merasa kalah itu adalah mendegradasi orang yang ada di atas kita. Orang yang dianggap menang, ini pasti udah ada konsensus aja nih di 3 ada kandidat yang dianggap menang secara perasaan ini nih. Dia nggak mau ngaku ke publik, tapi secara perasaan kan nggak bisa ditipu. Nah kalau dia udah bikin isu, terus menerus tiap hari orang ini diisukan, ini orang paling kuat berarti. Nah sekarang ini operasi itu menurut saya itu. Mau melalui media sosial, mau melalui konten, mau melalui statement tim resmi, tim bayangan, tim tidak resmi, tim yang tidak diakui. Kalau Tempo ini kan tim yang tidak diakui nih. Tempo ini timnya. Tim menurut saya untuk beberapa minggu. Dia kan bisa jadi tim mana aja ini menurut saya. Tergantung media buying aja ini. Pasti media buying ke semua tim kandidat itu nggak mungkin nggak. Aduh. Geri. Gitu. Jadi menurut saya beberapa minggu ini dia lagi jadi timnya Mas Ganjar. Tempo lagi jadi timnya Mas Ganjar. Dengan terus-menerus menghajar Pak Jokowi dan keluarga gila nggak habis-habis. Sampai Ibu Iriana diseret-seret menurut saya tuh udah kehabisan akal tuh. Info dari sini, info dari sana. Info dari siapa? Buka aja infonya. Ya di situ ada ditulisin sekarang nggak bisa sama Anggit lagi, tapi sekarang sama David gitu kan. Walaupun misalnya taruh itu ada apa di sana yang buat bikin jadi masalah di mana? Ya orang yang sudah ke Ganjar udah nggak dianggap bagian dari inner group lagi gitu loh Bang. Ya tapi nggak apa-apa juga kan. Oh iya sih. Iya maksudnya gimana? Maksudnya misalnya kayak gitu. Iya. Ya menurut saya tuh apa? Bukan karena kompetensi orang tersingkir, tapi karena pilihan politiknya Bisa juga. di internal Ya bisa juga kan. lingkaran Pak Jokowi gitu. Misalnya kan kita tahu ada isu juga kayak sekarang yang masuk TPN itu Mas Eko Sulistyo gitu misalnya. Dulu kan ring seperempat dulu kan. Ya kan ada Andi Wibowo juga, ada Robi Muhammad, sepupunya Pak Jokowi ada Iwan, ada banyak. Nah waktu itu ingat banget di TV di CNN kalau nggak salah, Mas Gibran pernah bilang Pak ya yang paling tahu politik saya ya saya laporan selalu sama Pak Eko lah katanya kan. Ya waktu itu, tapi sekarang gara-gara pilihan politiknya beda ke Ganjar dia udah tidak dianggap lagi di inner circle-nya Pak Jokowi. Menurut jadi saya bukan karena tidak dianggap ya, karena keharusan bisa jalan kan kita harus menjaga diri nih. Ya kan aneh aja kalau misalnya ya berteman pasti, bersahabat pasti, hubungan baik tetap, tapi kalau beda pilihan politik kita mau ngapain? Kita kan nggak mungkin kita tukar cerita nih. Soal apalagi kita jadi kandidat kan nggak mungkin kita cerita. Jadi ini bukan soal tersingkir, tapi jalannya udah begitu kalau udah beda pilihan politik.
Kan begitu. Kalau saya misalnya di satu kantor nih, ada 1-2 anak kantor saya yang punya pilihan politik beda. Ya udah pasti dia otomatis dia keluar dari kantor dong. Ya. Karena kita punya pilihan politik sama-sama nih sebagai sebuah kantor. Karena kita kantor konsultan politik, ada yang nggak setuju dia pasti dia bisa jalan. Tapi bukan berarti kenapa-kenapa, ya memang karena begitu keadaannya. Iya ya. Bahkan keluarga juga kayak Mas Awe, Mas Andi diganjar kan? Iya. Itu keluarga Pak Jokowi Keluarga juga. Pak Jokowi juga. Ya mereka nggak bisa bercerita soal strategi dan ini hari ini, tapi kalau sebagai keluarga menurut saya akan tetap ketemu. Iya. Jadi kan misalnya untuk urusan politik ya nggak bisa lagi sama si A, si B misalnya. Karena politiknya sudah berbeda. Kan begitu. Tapi karena urusan kita 80% dalam kehidupan politik ya ketemunya jadi 20%. Ini kan misalnya sama kayak Ibu Mega dengan Ibu Rahmawati. Ya. Ibu Rahmawati di akhir hidupnya masuk Gerindra. Betul. Ketika Pilpres nggak bisa ketemu dong. Iya kan? Iya betul. Kan nggak mungkin Ibu Mega tiba-tiba bilang nanti kalau ada apa-apa urusan politik ketemu sama Ibu Rahmawati ya, kan nggak mungkin begitu. Iya, bahkan selevel Mas Andi aja jadi Timnya Ganjar. timnya Ganjar ya, itu saudara loh, Iya. bukan Itu kan juga kerabat-kerabat bukti lagi bahwa ya. keluarga Pak Jokowi sebenarnya enggak. Nah yang kalah ini juga akan mikir-mikir peluang menangnya lebih besar yang mana nih. Ya, kalaupun misalnya kita agak-agak dekat kelihatannya pas first round, tapi kalau peluang besar yang menang adalah ini ya mungkin dia pindah ke yang lain. Ganjar. Iya. Jadi direktur malah kan. Jadi direktur masuk TPN lagi Iya, kan. masuk TPN. Terus apa? Kalau secawe-cawe yang dia bayangkan itu kan diambil aja semuanya. Iya ya, saudara. Jangankan masalah ya, jadi saya jadi ngerti nih. Jadi nggak masuk akal tuduhan-tuduhan itu. Jangankan antara Mas Anggit dan Mas David gitu ya. Saudara aja bisa ke Ganjar. Saudaranya bisa ke Ganjar. Iya, Nggak diapa-apain. Iya. Jadi menurut saya ini tuh soal biasa. Tapi ketika ditulis jadi Tempo kok jadi sebuah kejahatan. Jangankan gitu, nanti Ari ketemu dengan siapa misalnya, atau saya ketemu Suni misalnya. Kalau dilihat sama Tempo jadi sebuah kejahatan tuh. Satu tim Anies ketemu dengan tim Prabowo katanya, lagi membicarakan apa, mungkin bertukar informasi apa segala macam. Padahal kita ketemu sebagai seorang teman. Kalau nggak dilihat sama Tempo aman, begitu dilihat sama Tempo bisa jadi kejahatan tuh. Ada konspirasi itu. Saya ada yang mau saya omongin sebenarnya Bang, tapi gua nggak enak. Nanti orang bilang gua nggak berkompetisi secara sehat. Omongin aja. Enggak, kita fair-fairan aja. Media juga sekarang kan boleh dikritik sama warga masyarakat. Gitu. Nah, yang kalah ini juga akan mikir-mikir peluang menangnya lebih besar yang mana nih. Ya, kalaupun misalnya kita agak-agak dekat kelihatannya pas first round, tapi kalau peluang besar yang menang adalah ini ya mungkin dia pindah ke yang lain. Dari sejarah kita dari dulu juga biasa aja sebenarnya. Nggak kenapa-kenapa tuh. Banyak orang hubungan bersaudara beda partai. Kalau nggak salah Sandiaga Uno dengan Suharto Manoarfa itu juga saudara om. Ya kan? Iya. Justru Sandiaga Uno masuk ke P3 setelah omnya nggak jadi ketua umum lagi. Waktu jadi ketua umum beda partai, mereka satu di Gerindra. Kan banyak yang begitu. Bang Ara dia di PDP, adiknya Gerindra, Batara Sirait. Oh iya ya. Iya. Bisa begitu. Jadi banyak hal lah. Jadi kita nggak bisa melihat politik ini hitam putih. Kalau A semua, kalau B semua. Adik saya juga ada yang pendukung Anies. Iya, ada kenal saya Bang. Iya, kenal kan? Nah, saya ada jadi pendukung Anies. Gak apa-apa. Kantor dekat pula kan. Ada pilihan hidup sama pilihan-pilihan politik yang itu merupakan hak asasi manusia yang bahkan nggak bisa dikendalikan karena hubungan kekerabatan. Iya, betul. Yeni Wahid dukung Ganjar kan? Iya. Suaminya? Gus Faris Prabowo. Suami istri itu. Iya. Mau bilang apa? Kenapa Anda harus merasa aneh dengan gitu? Kalau diberitakan oleh Tempo, Mbak Yeni Wahid sama suaminya bisa jadi konspirasi itu. Bahwa main dua kaki. Main dua kaki lah, apa? Iya betul. Ini kan tergantung siapa yang memberitakannya. Tapi kalau kita mau melihatnya dengan jernih, dengan waras, tanpa ada intensi buruk melihat apa yang dilakukan orang, ini suatu hal yang biasa kok.
Ini persoalannya kan intensinya kayak bad intention aja gitu. Kita mau lihat orang tuh salah aja semua. Jadi kita harus tulis dia dengan framing jahat. Terus terang ya, saya nggak ada melihat, ya mungkin ibu negara baik-baik lah. Tapi menurut saya Ibu Iriana itu mungkin ibu negara yang paling cool. No. Paling cool, jadi santai banget, ya kan? Kita nggak pernah melihat dia terekspos cawe-cawe urusan kenegaraan, nggak pernah terekspos, ya dia terlihat dan terekspos cawe-cawe urusan politik. Tapi kalau urusan dalam keluarga dia, itu mungkin wilayah kekuasaan dia dalam keluarga dia. Kita mau ngapain gitu? Betul juga ya. Saya kalau pulang ke rumah yang berkuasa ya orang di rumah lah, menentukan pintunya bentuk apa, anak sekolah di mana, nggak ada kekuasaan kita di sana. Kekuasaan kita tukang bayar aja, bukan kekuasaan, itu kewajiban. Itu pun dibawa tunduk pada perintah itu. Itu tuh ikut perintah, ada perintah dulu baru kita bayar kan gitu. Apa istilahnya ada tunduk kepada anhum, atasan yang menghukum. Jadi buat saya sesuatu hal yang wajar, tapi ketika ditarik-tarik dengan framing yang penuh dengan intensi buruk, maksudnya jadi seolah-olah jadi kejahatan. Saya rasa Ibu Iriana ya dalam konteks ini ya nggak melakukan kesalahan dan kejahatan apa-apa sehingga harus diberitakan seperti itu. Enggak kan, ini kan persoalannya yang diberitakan adalah ambisinya Bu Iriana ini sebenarnya. Pak Jokowi jadi menabrak konstitusi, dalam tanda kutip framingnya apa, narasi yang mau disampaikan itu Bang, gara-gara ambisinya Bu Iriana, ya kan, sakit hati kepada Bu Mega gitu kan. Pak Jokowi akhirnya menabrak konstitusi. Pak Jokowi akhirnya harus berseberangan dengan PDI, pindah dukungan dari Ganjar dan lain-lain. Lagi-lagi itu misoginis kan. Kalau ada ibu pengen anaknya jadi cawapres, salah nggak? Ini enggak, maksudnya salah nggak? Ya, kalau bisa ya kayaknya orang ibu jadi kayak emak gua semua. Nggak punya cita-cita buat anak. Nggak ada cita-cita buat anak kalau maunya kayak gitu. Nggak ada beban kalau orang tua gua. Itu kalaupun ini semua catatan saya kalaupun ya. Makanya saya mengambil kemungkinan terburuk nih, kalaupun. Kenapa harus Ibu Iriana yang salah? Kan pengambil keputusan, orang yang bisa mengeksekusi, orang yang bisa mengangguk itu Pak Jokowi. Pak Jokowi kan bukan patung. Yang kedua, saya ngelihat ini psikologi orang-orang yang memang sudah yakin kalah. Jadi kita harus menyatukan kekuatan untuk ngelawan kekuatan yang kayaknya secara konsensus dalam alam sadar kita ini yang menang. Tahu gak? Jadi kalau misalnya ada laki-laki selingkuh, ini disalahin ceweknya. Ini laki gua direbut, makanya disebut pelakor. Emang tuh laki-laki patung? Kenapa harus perempuannya disalahkan? Jangan-jangan kawannya yang lebih proaktif. Bisa jadi kan. emang tuh laki-lakinya patung. Emang laki-laki nggak punya keinginan. Emang laki-laki itu nggak bisa bilang iya atau enggak. Kenapa perempuannya yang disalahkan? Ini agak misoginis nih. Jadi misalnya ada ibu nih merasa, oh gue pengen dong anak gue jadi ini. Sebenarnya buat saya sebagai seorang ibu nggak ada salahnya itu. Dan yang kesalahan kedua yang di framing itu, konstitusi mana yang ditabrak? Konstitusi mana yang ditabrak? Ini soal batas usia ini Bang. Iya kan, itu bukan konstitusi. Konstitusi itu diubah melalui amandemen. Jangan bodoh-bodohin masyarakat kan. Ini orang-orang ini sengaja bodoh-bodohin masyarakat. Konstitusi itu diubah melalui amandemen. Di MPR itu forumnya. Nggak bisa MK ya? Nggak bisa MK. Di MK itu diciptakan di zaman Ibu Mega, nih saya ulang nih, MK itu diciptakan di zaman Ibu Mega untuk mengubah undang-undang lewat jalur non-parlemen. Jadi kalau nggak ada yang memohon ke MK untuk mengubah aturan, untuk mengotak-atik aturan, MK nggak ada kerjaan tuh. Kalau semua permohonan untuk mengubah undang-undang dianggap rekayasa hukum, menabrak konstitusi, nggak ada orang nanti mau memohon ke MK. Kalau nggak ada yang memohon ke MK, nggak ada kerjaan MK. Lebih baik dibubarkan aja MK kalau begitu. MK itu disediakan bagi warga negara yang merasa haknya dirampas oleh undang-undang.
hak konstitusional dia dirampas. Oleh sebab itu dia berhak mengajukan perubahan undang-undang ke MK. Satu orang itu bisa mengubah undang-undang lewat jalur MK. Oke, kita anggap Jadi semuanya itu legal lah, Bang. Nggak ada konstitusi yang ditabrak. Nah, Jadi menurut saya kan kayak gitu. Kita anggap semuanya legal lah. Tapi ini semua operasi ini semuanya akibat ambisi Bu Iriana. Wah itu kan seolah-olah ada aktor tunggal yang jadi perekayasa ini. Kita tuh suka sekali dengan teori konspirasi. Iya. Jadi ada aktor tunggal. Anda nggak perhitungkan betapa Pak Prabowo begitu ingin Gibran. Pak Prabowo meminta Gibran loh. Kan bisa saja ada ketemu nih. Ibu Iriana mungkin pengen bercita-cita anaknya jadi seseorang. Habis Lebaran Pak Prabowo datang ke Solo bilang kayaknya Gibran cocok jadi calon wakil saya. Ada pertemuan kepentingan. Ada orang lagi yang datang kemudian mengusulkan Gibran cocok juga. Ada lagi yang memohon ke MK. Apa ini diorkestrasi oleh Ibu Iriana? Harus takut Ibu Mega kalau ini bisa diorkestrasi sama Ibu Iriana. Harus pensiun Ibu Mega dari ketua partai ini. Nggak ada Bu Iriana ini bangun parpol, Bang. Nggak ada bangun parpol, ini semua diorkestrasi sama ini. Harus takut kalian sama Ibu Iriana tuh. Iya benar. Ya, saya baru ini, kita Bang. itu terbiasa dengan menempatkan faktor determinan. Ini faktor utama. Saya nggak percaya dengan faktor determinan. Ada orang yang selalu menempatkan aktor tunggal. Saya nggak percaya dengan aktor tunggal. Ada orang yang melihat proses politik itu linear aja. Jadi ketika satu orang merencanakan ini di bulan Januari misalnya, dan kejadian di bulan Oktober, ini rencana orang ini semua nih. Ya, aku udah dengar dari Januari. Padahal mungkin orang ini punya ide, tapi dia nggak ngapa-ngapain. Tapi ada orang lain yang punya ide, tapi kemudian mengerjakannya. Ya. Tapi politik itu nggak selinier itu yang dia pikirkan. Ada banyak orang yang kalau cuma satu linear begini itu bukan politik. Kalau saya masih percaya ada faktor tunggal, Bang. Determinan bukan faktor tunggal ya. Kan baru-baru ini baca-baca buku lagi nih, ketemulah menjelaskan realita Jokowi ini paling enak pakai apa ya, baca-baca politik lagi. Ketemu sama Machiavelli, Bang. Apa katanya? Ya, intinya faktor determinan nih yang determinannya yang di depan layar. Kalau yang belakang layar tuh udahlah, lu gak usah bilang itu determinan semua. Iya, yang kayak abang bilang tadi, Angguk dan Geleng itu ada di Pak Jokowi gitu. Yang determinan tuh yang depan layar. Ya kecuali misalnya kalau itu kajiannya saya setuju. Iya. Artinya kita nggak berspekulasi. Iya. Yang di depan layar yang kita tangkap adalah ini. Iya. Pak Jokowi itu kan aktor politik utama. Iya. Masa dia nggak robot? Betul. Iya kan? Ini ambisi Ibu Iriana dan segala macam. Kalau misalnya mau nuduh ambisi, kenapa nggak ambisi Pak Jokowi? Jangan-jangan emang ambisi Gibran juga kan? Iya, kenapa nggak nuduh ambisi Gibran? Kenapa Ibu yang disalahkan? Saya tuh ini agak-agak kecewa dengan politik yang kemudian menyalahkan Ibu. Seolah-olah ambisi Ibu itu haram gitu kan menurut abang ya? Seolah-olah Ibu punya keinginan tuh nggak boleh. Ketika Ibu menyampaikan aspirasi juga nggak boleh. Dan itu dianggap kejahatan. Kalau misalnya itu kejadian, aspirasi Ibu itu dianggap kejahatan di belakang. Di belakang, wah ini udah ibunya udah kasak-kusuk kemana-mana, udah gerak sana jadi berdosa seorang ibu jadinya. Padahal yang paling care soal nasib anak pasti ibu loh. Yang paling memikirkan masa depan pasti ibu. Yang bapak ini kadang-kadang dia sangat percaya aja sama anaknya, terserah dia mau masa depannya apa. Lu lebih tahu lah ini. Lebih tahu apa yang jadi mau Anda. Kalau bapak-bapak ini kan gitu. Tapi yang berpikir rigid, solid soal sistematis anak muridnya apa tuh ibu memang. Betul. Dan buat saya nggak ada salahnya ibu punya pikiran loh. Seolah-olah orang nggak boleh punya pikiran. Gitu. Jadi gini, jadi menempatkan politik itu. Iya ya. Itu seolah-olah ibu nggak boleh punya pikiran. Nggak boleh punya pikiran. Itu sakit banget, jahat banget tuh kata-kata itu. Seolah-olah ibu nggak boleh punya pikiran. Nggak boleh punya pikiran, nggak boleh punya aspirasi. Kalau dia punya pikiran, dia punya aspirasi, kemudian itu jadi kejahatan. Misoginis ini. Ini politik misoginisnya ala Tempo dan Gunawan Muhammad harus segera diakhiri. Mereka jadi pendorong politik misoginis. Iya, benar. Gitu. Pernah Kak misalnya ini disalahkan kepada laki-laki, misalnya gini, istrinya bupati wali kota. Kemudian tukang atur proyeknya suaminya. Nggak ada tuh suaminya dia apain. Sekarang tuh memang terjadi migrasi besar-besaran pemilih Pak Jokowi yang awalnya mendukung Ganjar, sekarang bermigrasi mendukung Pak Prabowo Gibran.
kakap yang kita di sekitar kita ada sih. Ada kan? Benar. Kalau suaminya kepala daerah, istrinya kepala daerah, suami yang baku atur ini semua, nggak ada tuh disalahin laki-lakinya. Kita nggak adil dari dalam pikiran ini. Dari Bang. dalam pikiran. Tapi coba begitu laki-lakinya kepala daerah, tapi yang baku atur di belakang itu istri. Habis nih istri wah ini laki-laki ini, bapak ini sebenarnya baik, tapi istrinya yang nggak baik katanya. Hah? Iya benar. Gitu. Misoginis. Ini Masalah politik itu. misoginis ini. Kita tidak adil dari dalam pikiran itu masalah, Bang. Emang nggak adil itu. Tapi ada lagi, Bang, yang baru sekarang, Bang. Apa itu? Kalau saya itu sekarang ada pekerjaan-pekerjaan yang sudah margin dari dalam pikiran, Bang. Sudah margin. Ada tuh beberapa ide sudah margin dari dalam pikiran. Iya. Begitu ada ide sudah kelihatan margin. Iya, udah datang marginnya ada tuh. Baru ide tuh. Margin dari dalam pikiran. Ya, itu boleh lah. Yang kedua, saya ngelihat ini psikologi orang-orang yang memang sudah yakin kalah. Jadi kita harus menyatukan kekuatan untuk ngelawan kekuatan yang kayaknya secara konsensus dalam alam sadar kita ini yang menang. Nah, yang kalah ini juga akan mikir-mikir peluang menangnya lebih besar yang mana nih? Ya, kalaupun misalnya kita agak-agak dekat kelihatannya pas first round, tapi kalau peluang besar yang menang adalah ini, ya mungkin dia pindah ke yang lain. Sekarang itu memang terjadi migrasi besar-besaran pemilih Pak Jokowi yang awalnya mendukung Ganjar, sekarang bermigrasi mendukung Pak Prabowo Gibran. Apakah dulu mereka nggak milih Prabowo? Mungkin memang dulu nggak milih Prabowo. Tapi kenapa sekarang mereka milih Prabowo? Mungkin karena ada Gibran di sana sebagai perwakilan Pak Jokowi. Makanya ini disebut sebagai koalisi antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi.